Kembali lagi di video pembahasan uji kompetensi perawat dan SKB CPNS perawat. Kebutuhan kalori, komunikasi terapeutik, negligence, dan lain sebagainya. Happy watching! Uji kompetensi perawat dan SKB CPNS perawat. Soal nomor 1. Seorang perawat menerima penugasan merawat klien. Bagaimana urutan prioritas yang harus diterapkan berdasarkan kebutuhan klien? Susunlah urutan klien berdasarkan urutan yang seharusnya terlihat. Semua pilihan harus digunakan. Ke-1, klien terpasang gips selama 1 hari, mengeluh merasa nyeri sangat menyiksa. 2, klien yang masuk rumah sakit 4 hari yang lalu karena MCI, mengeluh pusing. 3, klien 3 hari pos operasi pembedahan abdomen, mengeluh nyeri saat napas dalam. 4, klien 1 hari pos operasi setelah operasi ORIP atau Open Reduction and Internal Fixation pada pergelangan tangan, mengeluh nyeri pada area pemasangan pin. 5, klien yang dipindahkan dari ruang ICU 1 hari pos operasi CABG atau coronary artery bypass graft, mengeluh nyeri pada area insisi. Poin A 1, 2, 4, 3 dan 5, B 1, 4, 3, 5 dan 2, C 1, 5, 2, 4 dan 3, D 2, 4, 3, 1 dan 5, E 2, 4, 1, 5 dan 3. Ya. Poin C yaitu urutan 1, 5, 2, 4 dan 3. 1, 5, 2, 4 dan 3. Kita ke soal yang kedua. Sebelum ke soal yang kedua, pembahasannya ini. Setiap klien ini dalam keadaan nyeri dan memerlukan pengkajian dan perawatan. Klien dengan nyeri luar biasa atau nyeri berat perlu dikaji terhadap terjadinya kompartemen sindrom. Bila tidak ditangani akan cepat mengalami kecacatan. Selanjutnya, klien yang baru dipindahkan seharusnya dikaji karena klien ini sehabis menjalani prosedur bedah mayor 1 hari sebelumnya dan sedang merasa nyeri. Klien yang mengalami pusing perlu dikaji kemudian untuk memastikan apakah pusing karena disebabkan oleh hipertensi. Klien dengan keluhan nyeri pada area insersi pin setelah operasi ORIP pada pergelangan tangan mempunyai kebutuhan prioritas setelah 3 hari pasca operasi. Klien merasa nyeri saat napas dalam. Itu dia pembahasannya. Soal kedua, pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi karena A. Kelenjar tiroid bekerja sangat aktif, B. Hormon tiroksin berkurang, C. Hormon tiroid berkurang, atau D. Kelenjar tiroksin bekerja sangat aktif. Iya, benar teman-teman, yaitu A. Karena gondok ini berhubungan dengan kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid bekerja sangat aktif. Pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi karena kelenjar tiroid bekerja sangat aktif. Soal ketiga, seorang perawat ditugaskan untuk merawat 5 orang klien dan menghabiskan waktunya untuk merawat 1 orang diantaranya yang baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak minta asisten dan tidak memonitor kliennya yang lain. Pada siang hari,
salah seorang kliennya turun dari tempat tidur tanpa bantuan dan jatuh dari tempat tidur sehingga lengannya patah. Manakah perilaku perawat yang menggambarkan negligence? A. Perawat melakukan asuhan keperawatan kepada 4 orang klien. B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. C. Membiarkan klien turun dari tempat tidur. D. Menghabiskan sebagian besar waktunya merawat salah seorang klien yang baru kembali dari kamar bedah. Atau E. Tangan klien yang mengalami patah. Ya, jawabannya adalah B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. Ini dia pembahasannya. Negligence atau kelalaian adalah salah satu bentuk pelanggaran praktek keperawatan di mana perawat melakukan kegiatan prakteknya yang seharusnya mereka lakukan pada tingkatannya, lalai atau tidak mereka lakukan. Pada kasus ini, perawat dapat dituntut dengan tuntutan malpraktik karena gagal memenuhi tugasnya sehingga menyebabkan orang lain dalam bahaya. Perawat juga dapat dituntut dengan tuntutan negligence karena perbuatan pengabaian klien lainnya. Hati-hati juga tindakan pengabaian yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat yang tidak melakukan monitoring secara teratur berarti gagal melakukan tugas dan kewajibannya terhadap klien yang mengakibatkan klien trauma. Itu dia tentang negligence atau kelalaian. Kita ke soal keempat. Kelainan yang diderita anak yang mengalami kesulitan makan dan kadang-kadang muntah adalah A. Neuromotorik, B. Kongenital, C. Psikologik, D. Defisiensi nutrien. Ya, jawabannya adalah kelainan kongenital. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kelainan yang didapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan kongenital dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Gangguan fungsi organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Oleh karena kelainan tersebut, anak sulit makan atau muntah. Misalkan, kelainan pada esofagus atau kerongkongan, anak dengan bibir sumbing dan lain sebagainya. Soal kelima, kebutuhan protein bagi lansia dengan umur di atas 60 tahun sebanyak A. 0,25 gram per kilogram berat badan per hari, B. 0,50 gram per kilogram berat badan per hari, C. 0,75 gram per kilogram berat badan per hari, atau D. 1 gram per kilogram berat badan per hari. Iya teman-teman, jawabannya C. 0,75 gram per kilogram berat badan per hari. Itu dia kebutuhan protein bagi lansia di umur 60 tahun. Kita ke soal yang keenam. Seorang perawat sedang merawat klien yang baru kembali dari kamar bedah untuk tindakan perbaikan fraktur lengan. Klien mengeluh nyeri berat pada lengan dan juga terasa bal pada tangannya. Perawat mencatat bahwa jari klien tampak pucat dan nadi pada tangan tersebut sangat lemah. Perawat berusaha untuk menghubungi dokter bedah beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Siapa yang harus dihubungi perawat saat ini? 1. Perawat penanggung jawab, 2. Pengawas, 3. Administrator rumah sakit, 4. Pengawas dokter bedah, 5. Perwakilan media lokal. Pilihan A 1, 2, 4, B 2, 3, 5, C 3, 4, 5, D 1, 2, 3, E 2, 3, dan 4. Iya, jawabannya A. Yang dihubungi yaitu 1, 2, dan 4. Berarti perawat penanggung jawab, pengawas, kemudian pengawas dokter bedah.
Ini dia pembahasannya. Perawat bertanggung jawab mencarikan bantuan untuk klien ini walaupun dokternya tidak merespon. Perawat akan segera menghubungi perawat yang bertugas, pengawas rumah sakit, pengawas dokter bedah atau dokter bedah lain yang dihubungi oleh perawat atas arahan dari perawat yang berwenang. Tidak perlu memberitahukan pihak administrasi rumah sakit pada saat ini, dan perawat tidak akan memberitahukan media massa lokal mengenai kondisi klien. Kita ke soal yang ketujuh. Secara umum, jumlah kalori yang dibutuhkan bagi remaja laki-laki untuk memenuhi kebutuhan gizinya per hari adalah A. 1.500 kalori, B. 2.000 kalori, C. 2.500 kalori, D. 3.000 kalori, atau E. 3.500 kalori. Ya, teman-teman, jawabannya C. 2.500 kalori. Pembahasannya, secara umum, kalori yang dibutuhkan seseorang ternyata berbeda-beda. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, umur, berat badan, kegiatan fisik, keadaan fisiologis, misalnya ibu hamil dan lain-lain. Tetapi secara umum, laki-laki membutuhkan 2.500 kalori per hari, sementara perempuan membutuhkan sekitar 2.200 kalori per hari. Soal ke-8. Di suatu rumah sakit, ada seorang klien dengan diagnosis depresi berat yang telah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Berkata kepada perawat, "Saya seharusnya mati. Saya selalu gagal. Tidak pernah ada yang baik bagi saya." Apakah respon yang menunjukkan komunikasi terapeutik? A. Anda mempunyai segalanya untuk hidup. B. Mengapa Anda melihat diri Anda sebagai suatu kegagalan? C. Merasa seperti ini adalah sebagai dari depresi. D. Kamu sudah merasa gagal untuk berapa lama? Atau E. Kamu tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, teman-teman, jawabannya yaitu D. Kamu sudah merasa gagal untuk berapa lama? Pembahasannya, menanggapi perasaan yang diungkapkan oleh klien adalah teknik komunikasi terapeutik yang paling efektif. Pilihan yang benar adalah contoh pernyataan ulangan. Pilihan yang tersisa memblokir komunikasi karena meminimalkan perasaan klien dan tidak memfasilitasi eksplorasi perasaan yang diungkapkan klien. Selain itu, penggunaan kata mengapa adalah non-terapeutik. Soal yang ke-9. Ketika perawat komunitas mengunjungi klien menyatakan, "Saya belum tidur sama sekali selama beberapa malam kemarin." Berikut adalah respon perawat yang menggambarkan komunikasi terapeutik untuk klien ini. A. Saya melihat. B. Sungguh. C. Anda mengalami kesulitan tidur. D. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan tidur juga. Atau E. Saya tahu masalah Anda. Ya, hampir sama dengan soal yang ke-8, yaitu kalimat ulangan. Jawabannya C. Anda mengalami kesulitan tidur. Pembahasannya, pilihan yang benar menggunakan komunikasi terapeutik melalui pernyataan ulang. Meskipun pernyataan ulang adalah teknik yang memiliki komponen segera, hal itu mengulangi tema utama klien, membantu perawat untuk memperoleh persepsi khusus dari masalah dari klien. Pilihan yang tersisa adalah bukan respon terapeutik sejak klien memperluas masalah. Menawarkan pengalaman pribadi membuat keluar fokus dari klien dan perawat. Oke, itu dulu pembahasan uji kompetensi perawat dan seleksi kompetensi bidang CPNS perawat. Semoga teman-teman sukses dan salam sehat. Jangan lupa dukung, subscribe, like, komen, dan share videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.